Maaf, baru sempat kita record. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Tapi ada pertanyaan dulu nggak dari tadi? Gimana teman-teman semuanya? Ternyata memang kita lihat ya, dari survei, dari 35 orang mencari kerja ya. Nah, ini belum kita survei lagi nih, cari kerjanya apa gitu. Apakah nanti akan sesuai dengan bidang yang kalian pelajari? Nah, itu nanti yang akan ada di laporan kami tahun ini di Tracer Study 2019. Nanti kita lihat dari Prodi KPI kira-kira pekerjaan setelah lulus itu kebanyakan apa ya? Di Career Center punya datanya semuanya nanti. Thank you guys. Oke, let's go on ya. Kita lanjut selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong soal job hunting, ini yang terjadi. Ini yang terjadi, ya. Job hunting in the good old days. Saya akan manage partisipan dulu. Job hunting in the good old days, teman-teman, kita bisa ketahui, dulu zaman saya, mungkin setelah lulus kuliah, yang terjadi adalah ketika mau mencari pekerjaan, ada newspaper, ya, newspaper, nyari koran yang isinya lowongan pekerjaan, kemudian in person, ada kenalan, atau face to face, and then start next week. Nah, ini adalah job hunting in the good old days. Zaman dulu. Kira-kira kalau sekarang apakah similar atau completely different ya? Kita lihat now. Nah, sedangkan nowadays job hunting ya, kita lihat teman-teman semuanya. Boleh. Di sini adakah yang mempunyai akun LinkedIn? Ada yang punya akun LinkedIn ini? Ada. Saya ada. Ya, so itu adalah job hunting today. Jadi kalau job hunting today, sekarang sudah modelnya, saya tidak bilang semuanya tertransformasi menjadi everything is online, tetapi kita sudah bisa melihat para HRD atau Human Resource Department, itu sudah mulai seperti mengalihkannya kepada hal-hal yang memang sangat up to date sekarang ini. Kita lihat job board, LinkedIn, kita lihat sekarang. Teman-teman, kalau teman-teman mau apply for job, kira-kira yang harus dilakukan dulu apa? CV. Setelah memiliki CV, setelah memiliki resume atau CV, application letter, Portofolio. portofolionya sudah dilengkapi semuanya. Yang kaitannya dengan perusahaannya apa, teman-teman? Tadi ada job board. Profil. Melihat update pekerjaan atau informasi lowongan dari mana? Sosial media. Sosial media, good. Karena Development Center kita punya banyak sekali informasi pekerjaan. Kalau sudah mengetahui itu, terus diapain pekerjaan yang mau di-apply itu, guys? Ini saya berikan contoh. Dilamar, Pak. Ya, dilamar ya. Betul sekali. Coba, Pak. Nah, teman-teman bisa melihat di sini? Yang ada di layar teman-teman, apakah ini Glassdoor atau masih yang tadi? Itu teman-teman sudah melihat Glassdoor kah di sini? Sudah Pak. Okay, good. Nah, Glassdoor ini adalah salah satu company atau review yang bisa kita lakukan untuk melihat pekerjaan yang akan kita apply atau company yang akan kita apply. Kita cek, oke? Ini today's job hunting. Teman-teman, saya mau lihat, Gojek itu keren banget ya sekarang. Misalnya gitu loh. Well, to the fact bahwasanya tidak semua orang sepakat dengan statement tadi. Kita lihat dulu. Gojek. Oke. Oh, hang on. Kan Bantul ya. Sorry. Company review. Nah, kita menemukan di sini ya, bintangnya 4,0 untuk reviewnya. Dan kita kalau mengetahui review dari Glassdoor,
yang kita tahu di sini adalah company dengan review yang direview oleh X employee-nya. Kita lihat di sini. Oke. Ya. Gojek is a super app, bla 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 bla. Ini reviewnya. Nah, ini review yang dilakukan oleh former employee-nya. Ya, former employee-nya menuliskan I work at Gojek part time, awesome, bla bla bla. Kita lihat sampai bawah. Apakah semua orang bilang seperti itu atau memang ada yang tidak? Ternyata kita lihat yang pro memang banyak, tapi juga ada yang contrary. Misalnya, the open office is pretty crowded with the current number of employee, but they're expanding the floors. Mereka ngomong soal sini kaitannya dengan fasilitas yang ada di sana. Kemudian kontranya lagi, larger still dependent on investors' money. Therefore, any new business decision either go higher ups will never get taken into account. Nah, mereka masih tergantung pada investor, ya kan? Kontranya, ini current employee sekarang mereka. Nah, teman-teman bisa melihat perusahaan yang akan di-apply sama teman-teman semuanya ada di Glassdoor. Nah, keuntungannya apa? Ketika kita mengetahui pros and cons, kita tidak seperti membeli kucing dalam karung. Ini job hunting nowadays. Sehingga yang kita lakukan adalah kita melihat kalau ternyata secara sekilas perusahaannya tampak bagus, tapi kita tidak tahu ternyata orang yang di dalamnya mereka complaining. Ya sih, complaining. Saya membaca banyak sekali komentar yang mungkin kurang bagus ini dari employee-nya Gojek ya. I was a Gojek build launch company. Nah, ini ya, banyak sekali ya. Nanti teman-teman bisa lakukan itu. Jadi poin saya yang pertama adalah job hunting in nowadays yang teman-teman bisa lakukan itu satu harus cari company review, ya harus cari company review. Oke, mari kita lanjut selanjutnya. Nah, yang kedua teman-teman semuanya, setelah job board-nya ada, LinkedIn yang harus dimiliki. Oke, LinkedIn yang dimiliki. Saya akan memberikan contoh LinkedIn. Sebentar. Oke, ini nah, bagusnya saya tidak di endorse oleh LinkedIn ya. Tetapi bagusnya apa sih LinkedIn itu? Bagi kita mencari pekerja, dengan adanya LinkedIn, teman-teman bisa mendapatkan endorsement dari orang lain yang mengetahui skill kita, yang mengetahui siapa diri kita dan kualitas kita, kemudian mereka akan mengendorse kita. Kalau kita di-endorse orang lain, berarti HRD yang sedang ngehunt kita, itu mereka akan semakin percaya. Ternyata yang ditulis oleh si calon pencari pekerja ini, dia tidak hanya asal menulis, tetapi dia telah diakui oleh orang lain. Ini namanya endorsement. Ya, jadi teman-teman kalau membuat akun LinkedIn, silakan ini cari yang free saja, ya, yang free saja. Kemudian di personalize, kemudian add skill terus. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita cuma nulis di akun LinkedIn, kita nulis sekali aja, nanti profil kita belum bisa sangat kuat. Profilnya masih weak ya. Nah, sekarang saya ada di tahap profilnya strength-nya intermediate. Kurang 1 bintang lagi, ini untuk premium ya. Nanti bisa mendapatkan profil yang oke. Nah, di sini profil strength-nya kita bisa lihat. Saya ada 2 skill yang yang berkaitan dengan kapasitas saya. Kemudian saya menulis bio saya, short bio saya. Kemudian experience saya semuanya di sini. Ya. Jadi kalau kita punya LinkedIn,
kita punya pekerjaan melamarnya online, kemudian kita bisa mendapatkan pekerjaan tersebut, langsung dikirimkan our online CV, ya, volunteernya apa, recommendation, accomplishment-nya bagaimana. Nah, nanti sampai ada orang yang endorse. Jadi menurut saya LinkedIn untuk zaman sekarang ini bisa kita andalkan menjadi salah satu strength point dari teman-teman semuanya. Next one, job hunting today, ya. Kita lihat setelah kita research, kita punya job boards yang tadi, kita punya LinkedIn yang tadi, kemudian di sini ada phone or go, ya, networking groups, industry related professional association, kemudian zaman sekarang ini mencari pekerjaan juga tidak harus datang ke kantornya. Meet people kalau tidak bisa online, berarti offline-nya, one on one. Saya kasih contoh misalnya, you can go to Starbucks and have an interview. Pernah terjadi? Yes, pernah terjadi. Jadi interviewnya tidak harus selalu ada di kantornya, tetapi HRD bisa menjadwalkan untuk interview di cafe, di tempat yang mereka pilih. So this is job hunting today. Follow up and then handwritten note, post by mail, email, phone call, and etc. Kemudian proses interview, follow up, dan akhirnya dapat ini pekerjaannya, di offer, gitu ya, offernya. Nah, ini adalah job hunting today. Ini adalah fenomena job hunting dewasa ini. The next problem ya adalah ketika kita challenge-nya apa sih ketika kita mencari pekerjaan? Satu, teman-teman kita lihat bahwasanya this pandemic ya, global pandemic itu menginfluence banyak hal. Satu, challenge-nya adalah tidak ada lapangan pekerjaan yang terbuka. No one is hiring. Tidak ada orang yang membuka. Tidak ada orang yang ingin mempekerjakan kita. Kita sudah masukin aplikasi, tapi tidak mendapatkan calls untuk interview. Sekarang ini, economy is bad. Terjadi sekarang ini. Jobs going to more experienced candidate. Ya, ternyata pekerjaan ini pergi ke experienced candidate. And then too many applying, lost in the crowd. Nah, saya mau meng-highlight di sini. Saya mau meng-highlight di jobs going to more experienced candidate. Oke? Okay? Kalau kita memiliki banyak opsi dan saingan. Nah. Ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki pengalaman, ya, tetapi kita juga harus berpikir bahwasannya orang luar sana itu juga memiliki banyak pengalaman juga. Nah, problemnya adalah kita harus memiliki a unique experience atau sesuatu yang bisa kita jual lebih daripada orang lain. Ini adalah kuncinya untuk job hunting today. Karena sekarang kalau kita bilang, apakah semua orang mencari review pekerjaan? Yes, mereka mencari. Apakah semua orang memiliki online CV? Yes, mereka memiliki online CV. Oke? Okay? Online CV dimiliki. Kemudian sekarang problemnya adalah, apakah orang punya pengalaman kerja? Mungkin ada yang iya, ada yang enggak. Tetapi kita bisa mendukung keterampilan kita dengan our unique experience, unique capabilities, atau kualitas kita yang lebih beda daripada teman-teman yang lainnya. Oke? Okay? Ini yang terjadi. Next, saya ingin memberikan ide. Ini posisi kita. Posisi kita ada di sini. Oke? Okay? Nah, kita ketika mencari pekerjaan atau job hunting, kita ada yang tadi, research. Oke? Okay? Apa yang akan kita lakukan dengan hal ini? Tentunya tadi telah kita lakukan menggunakan Glassdoor, teman-teman tahu apa namanya ya? Salah satu, saya ambilkan salah satu akun Twitter yang sangat menurut saya sangat lumayan untuk diikutin ya. Namanya adalah sebentar, saya
namanya agak itu ya guys. Oke, saya kasih ini. Nama akunnya agak gimana gitu, tapi it's okay. Look at this. Saya lihat ya. Namanya HRD Bacot. Ya. Kalau teman-teman belum follow mungkin mungkin bisa follow HRD Bacot ini. Di sini dia memberikan banyak sekali informasi pekerjaan. Ya. Informasi ini di sini kumpulannya para HRD yang ada di Indonesia yang mereka mencari pekerjaan. Oke. Nah, di sini juga di HRD ini mereka biasa spy gitu. Nah, para HRD ini mereka punya apa namanya ya, kayak semacam komunitas gitu di mana masing-masing HRD ini dia terkoneksi one another, kemudian mereka saling memberikan informasi. Nah, HRD yang ada di Twitter tadi itu biasa yang kami sharekan ke akun CDC UMY. Nah, satu hal yang teman-teman bisa bisa jadikan sebuah kebanggaan, kami memiliki kerjasama dengan di CDC UMY, kita memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan. Nah, minimal sudah ada kurang lebih 5 perusahaan yang datang ke kami selama 3 bulan terakhir ini, dan mereka itu bilang bahwasannya kami sengaja memilih UMY. Kenapa memilih UMY? Karena satu, anak-anak UMY ini mereka persisten, mereka istiqomah, mereka konsisten. Nah, terus saya bilang, bagaimana dengan universitas-universitas yang di luar sana yang notabene katakanlah lebih, universitas negeri lah yang memiliki predikat atau ranking yang lebih baik daripada UMY. Mereka bilang, ya mereka bagus secara kualitas akademik, kemudian macam-macam gitu. Namun yang tidak dipreferensikan oleh para HRD ini adalah mereka menganggap pekerjaan yang mereka apply itu hanya sebagai stepping stone atau sebagai pekerjaan ya sementara dulu gitu, sembari mengisi kekosongan. Nah, ternyata ini adalah unique experience atau unique skills atau unique capabilities yang saya bilang tadi. Nah, alumni UMY memiliki unique capabilities-nya di bidang tadi. Mereka soft skill-nya istiqomah, yang akhirnya sampai membuat mereka jadi sesuatu gitu nantinya. Ini yang saya dapatkan dari para HRD. Jadi ketika HRD datang ke sini, saya bilang, Bapak atau Ibu, mohon maaf, boleh dikasih tahu, kok konsisten untuk melakukan rekrutmen dengan alumni UMY gitu. Ternyata itu tadi jawabannya. Dan ini tidak hanya 1, 2, 3 HRD yang bilang. Nah, ini yang saya bilang tadi guys, kalau kita memiliki banyak sekali competitors ketika job hunting, yang bisa kita lakukan adalah kita harus memiliki satu unique capabilities. Kita harus memiliki satu unique skills yang bisa kita tawarkan kepada orang. Apa sih unique capabilities tadi? Kita cek di sini. Oke. Ini ya. Satu. Ini banyak sekali sebenarnya. Nanti teman-teman bisa bisa saya kirimkan ini kalau menginginkan filenya. Jadi cognitive skill, guys. Ketika sudah kita lakukan persiapan untuk job hunting, kita sudah melakukan tadi persiapan. Saya tidak akan membahas tentang CV, saya tidak akan membahas tentang LinkedIn atau yang lainnya. Saya hanya memberikan ini loh yang dilakukan oleh HRD sekarang ini. Mereka memiliki online CV seperti LinkedIn atau creative CV atau anything ya. Tapi yang lebih mereka highlight lagi adalah unique capabilities atau soft skill yang harus teman-teman semua miliki. Cognitive skill-nya apa? Teman-teman memiliki analytical thinking, creative thinking, dan harus ini, foreign language. Bulan awal Maret kemarin kami mengadakan sebuah workshop dengan, ini agak hoster. Workshopnya adalah how to become a content writer, SEO content writer. Ya, ada yang tahu content writer atau ada yang pengen menjadi content writer? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Oke, good ya. Ada. Yeah. Good. Content writer itu
content writer itu ternyata dewasa ini ya di nowadays job itu ternyata banyak sekali dibutuhkan oleh perusahaan. Dan tidak hanya perusahaan tertentu saja yang harus memiliki content writer. Sekarang kalau lihat teman-teman mau melihat atau belanja sesuatu lah, yang dilihat dulu adalah dia punya nggak Instagramnya bagaimana layoutnya, kata-kata dalam Instagram bagaimana. Nah itu semua adalah pekerjaannya content writer. Dan di masing-masing perusahaan mereka diharapkan memiliki content writer. Itu menurut hasil dari kemarin diskusi saya dengan salah satu perusahaan namanya GoHoster. Nah, di situ foreign language ya mau nggak mau dibutuhin, guys. Dibutuhinnya ability to perform listening, speaking, reading, and writing. Ya kan? Ini salah satu unique capabilities yang teman-teman bisa miliki. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini tapi saya bingung kalau misalnya kan saya tidak memiliki background bahasa Inggris. Teman-teman bisa belajar bahasa Inggris mandiri ya. Bagaimana caranya? Nanti menggunakan aplikasi yang ada di handphone, banyak sekali. Kalau mau belajar public speaking bahasa Inggris, pakai namanya Orai. Orai seperti apa? Ini Orai. Nah, seperti ini. Bisa lihat semuanya enggak? Ini Orai. Ya, aplikasinya seperti ini bisa di-download di handphone kalian, terus nanti kalian bisa belajar mandiri bagaimana untuk melatih public speaking, bagaimana saat nanti ditanya sama interview, etc. itu ada di Orai. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah, yang kedua teman-teman, selain cognitive skills, adalah methodological skill. Keterampilan secara metode, yaitu apa? Learning to learn. Belajar untuk belajar. Nah, apakah ketika kalian menjadi seorang pekerja atau employee dalam perusahaan, ketika sudah diterima, teman-teman mau belajar nggak? Atau cukup happy dengan keadaan teman-teman semuanya? Tidak ada professional development. Nah, ini juga salah satu highlight dari HRD. Yang kedua, cara menyelesaikan masalah, problem solving. Yang ketiga adalah decision making. Decision making sangat penting. Apalagi kalau teman-teman nanti ada di posisi sebagai seorang manager, supervisor. You see? Jadi ini adalah unique skills yang harus disiapin oleh teman-teman semuanya nanti ketika teman-teman sudah melakukan banyak hal tadi. Sudah research, sudah apply, interview. Nah, saat interview mungkin akan diberikan beberapa masalah, teman-teman bisa menyelesaikannya atau tidak. Methodological skill yang lainnya adalah digital skills, teman-teman. Ya, kita tahu, ya, everybody knows. Kalau sekarang ini, kalau kita tidak bisa mengoperasikan komputer atau komputer literasinya minim, ya mungkin kita akan tergerus. Karena saya bisa bilang mostly pekerjaan membutuhkan kapasitas kita untuk bermain-main dengan computer skill and computer literacy ini. Oke? Di sini ketika ngomong soal digital skills tidak hanya masalah ICT, digital content, ya, tapi juga data literasi. Literasi membaca data. Oke? Oke, next one. Result and orientations. Ya. Kemudian self management. Ya, self management. Bagaimana kita mengatur diri sendiri? Bagaimana kita memanage diri kita sendiri? Ternyata skill-skill inilah yang harus kita siapkan nantinya ketika kita sudah ready untuk next one. Skill apa yang harus kita siapin lagi? Social skill. Ya, saya sangat mengapresiasi tinggi teman-teman dari KPI ini karena pastinya karena belajar komunikasi berarti communication and interpersonal skills-nya saya rasa sudah banyak terasah ketika pembelajaran di kelas selama di kampus ya. Jadi teman-teman yang memiliki communication and interpersonal skills ini saya bisa katakan you guys sudah menang separuh lah gitu. Ya. Ini sangat penting ya. Yang kedua teamwork. Bekerja individu is good, tetapi
ketika kita punya tim, disitulah kita akan memainkan roles kita, siapa leader, siapa yang akan menjadi follower. That's the idea ya. Kemudian cross cultural and diversity competence. Tadi kalau kita lihat di Glassdoor, ada review yang bilang bahwasanya kultur pekerjaannya. Kalau kita tidak ready dengan dunia 4.0, mungkin orang melihat seperti ini misalnya, meeting kok pakai online gitu, nggak nyaman pokoknya kurang ngena lah kalau meeting pakai online. Nah ini adalah salah satu kultur. Kita bisa menyesuaikan diri nggak dengan kultur yang ada di kantor tersebut, kultur yang ada di perusahaan tersebut, ya. Cross cultural. Kalau kulturnya memang, misalnya nih, saya dulu dari perusahaan swasta yang pekerjanya hampir 50%-nya adalah orang asing, kemudian masuk ke UMY yang sangat Islamic values, kemudian menjunjung tinggi akhlak macam-macam semuanya, that is completely different ya, sangat jauh berbeda. Tapi mau tidak mau ada semacam culture shock. Wah, di sini apa-apa selalu harus yang strict, nah gitu. Saya pernah waktu itu guys. Jadi pertama kali masuk UMY ada yang negur ibu-ibu, kalau di sini kalau pakai baju jangan dimasukin karena akan menimbulkan lekuk. Nah gitu. Itu salah satunya. So kita harus berani untuk adjust. Ya, adjust dalam hal ini adalah yang memang yang sesuai ya, yang bisa kita lakukan, yang harus sesuai dengan kultur kita juga. Selanjutnya lagi, masih social skill lagi, capability to cope with changes, adaptable, orangnya ada adaptable, ya, bisa beradaptasi. Ada beberapa contoh ketika masuk sebuah pekerjaan, kemudian dia merasa dikucilkan, padahal sebenarnya bukan dikucilkan, itu karena kita dari skill kita yang belum bisa menerima kondisi lapangan pekerjaan tadi, sehingga kita merasa we are different. Nah, capability to cope with changes ini harus kita miliki dan harus kita pelajari. Misalnya, kita baru kuliah berapa meeting, baru 6 meeting atau 5 meeting, ternyata ada pandemi COVID ini. Kemudian kebijakan harus sangat cepat dilakukan dan semua harus online. Changes-nya bagaimana? Sebagai dosen, satu, harus capable menggunakan computer literacy. Harus menyiapkan online learning. Mau tidak mau, suka tidak suka, that is the change. Mahasiswa, ya, ternyata harus nombok banyak di kuota. Sama juga, dosen juga nombok banyak di kuota. Gitu. Nah, ini adalah changes yang terjadi. Ternyata kalau misalnya kita mengeluh, itu tidak bagus. Ya, itu tidak bagus untuk diri kita sendiri dan juga tidak bagus untuk perusahaan. Image-nya it's gonna be bad. Selanjutnya skill-nya yang keenam adalah conflict management. The ability atau kemampuan untuk mengendalikan konflik sesama nanti employees. Jadi teman-teman semuanya ketika kita sudah siap untuk memiliki semua skill ini, insya Allah pekerjaan yang kita impikan itu nanti akan kita temukan dan akan istilahnya jadi hak kita, gitu ya. Dan yang terakhir adalah stress management. Ya, ini hal yang saya taruh paling bawah, tetapi hal yang sangat penting sekali. Banyak nggak yang komplain tentang online learning ini? Banyak. Jangan dikira ini yang terjadi ya. Saya tidak mengatasnamakan seluruh dosen, tapi di fakultas kami, saya dari Fakultas Bahasa, ketika berubah menjadi online semuanya, stresnya bagaimana? Menyiapkan materi di online course, di platform My Class UMY. Sebenarnya tidak hanya mengambil materi dari luar, dari video, kemudian ditempel, tidak hanya sebatas itu, tetapi menyiapkannya bisa 2, 3, 4 jam sendiri sebelum mata kuliah itu di-launching, hanya untuk satu pertemuan. Jadi, kalau kita tidak
bisa menerima hal ini stres levelnya bisa sangat dikhawatirkan. Jadi akhirnya nanti yang ujung-ujungnya kan kita jelek semuanya gitu. Nah, sehingga ini penting kita lakukan, kita siapkan sebelum kita istilahnya mencari pekerjaan. Jadi intinya adalah dalam job hunting tidak hanya sekedar mencari perusahaan, menyiapkan diri sebagai employee, tetapi menyiapkan diri sebagai employee ini tidak hanya sekedar dokumen on paper, tetapi bagaimana kita memantaskan diri kita untuk diambil oleh seorang HRD dan kemudian menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Dan skill-skill inilah tadi yang memang harus kita siapkan. Kalau tadi pasti ketika saya berikan contoh, bulan Februari kami mengadakan 2 job hiring di kampus langsung. Satu oleh PT Nihon Seiki Indonesia, satu lagi oleh KPN Corp, perusahaan tentang bidang pertanian ya. Pelamarnya dari dua perusahaan ini masing-masing yang mendaftar ada 100-an lebih masing-masing perusahaan, yang hadir ada 60 sama 70 orang. Bayangkan, yang diambil di KPN hanya 4 saja. Kalau kita melihat dari 4 posisi, yang melamar ada 70 orang, dan dari 70 orang ini kita tidak memiliki unique skills yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan, ya kita akan menjadi orang yang tidak shortlisted. Kita menjadi kandidat yang tertinggal tereliminasi di babak ketika masih tes di awal gitu. Nah, itu yang terjadi teman-teman semua. Jadi cognitive skill penting, methodological skill penting, social skill juga penting. Selain kita mempersiapkan dokumen yang harus kita bawa saat kita melamar pekerjaan atau kita masukkan, kita attach dalam lamaran kita itu. Gitu. Are those what we need to prepare? Saya bilang so far yes. Ya, so far itu hal-hal yang memang perlu kita siapkan, gitu. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Alcun. Boleh kalau mau ada yang ditanyakan dulu. Pak, saya mau tanya. Oh, silahkan. Ini siapa? Oh. Ami. Iya, Ami. Ami. Yes. Saya mau Lolo. tanya beberapa. 2 aja yang Boleh, dulu. boleh. Jadi nih sebenarnya saya mungkin dari awal semester 3 apa ya, saya udah mulai ada part time di luar buat bikin konten, kreatif director juga dan lain-lain. Nah, tapi sehingga saya ketika besok harus magang di semester 7 besok, saya tertarik untuk masuk ke sebuah perusahaan agensi itu. Oke, agensi tersebut ya? Iya, agensi iklan dan I.O. seperti itu, Pak. Nah, tapi yang saya lihat, mungkin karena memang itu belum terlalu lama ya Pak perusahaannya, tapi saya lihat itu tuh belum banyak yang mereka share di Instagram atau bagaimana. Cuman saya bisa lihat kalau misalnya ada job vacancy-nya di LinkedIn. Nah, saya mau tanya, Kak, gimana kita bisa mendapatkan tempat di job tersebut kalau tadi sempat dibahas ya Pak, culture-nya ya Pak, culture dari company tersebut. Gimana kalau misalnya culture dari company itu tuh lebih ke connection, gimana sih? Relation lebih ke hubungannya mereka dengan orang-orang yang lebih mereka kenal gitu loh. Maksudnya ke connection mereka, orientasinya mereka tuh ke connection yang mereka sendiri-sendiri gitu. Nah, gimana kita mendapatkan job tersebut yang notabene saya tuh completely stranger buat mereka gitu. Itu pertama. Tapi terus habis itu yang kedua saya mau tanya lagi, how
how can we convince our parents about the job jika job ini tuh unusual gitu. Maksudnya nggak seperti job-job yang benar-benar berbentuk profesi atau apa ya yang benar-benar terlihat pekerjaannya tuh seperti apa 9 to 5 dan lain sebagainya gitu. Gimana kita harus convince orang tua gitu, Pak. Makasih. Okay. Very good questions, Ami. And also it's not an easy question. Okay, yang pertama yang jelas gini. Saya mau menjawab yang kedua dulu sebelum yang pertama. Bagaimana kita convince kepada orang tua? Satu hal yang pasti, ini buat teman-teman semuanya ya, saya berbicara soal pengalaman. Satu yang pasti, kita harus bekerja dengan ridho orang tua. Itu yang pasti. Sehingga ketika menjalani pekerjaan, kita tidak seperti menjalani pekerjaan. Itu. Saya mau cerita sedikit ya. Jadi orang tua saya itu adalah PNS minded. Oke, mungkin ada yang ring the bells gitu ya. PNS minded. Artinya apa? Mulai dari sejarah buyut, simbah, orang tua, paman, dan semuanya itu adalah PNS minded. Jadi ketika saya bilang saya nggak mau jadi PNS, mereka nggak happy gitu. Oke? Nah, yang saya lakukan adalah saya 3 kali apply untuk PNS, guys. Believe me. 3 kali apply untuk PNS dan itu istilahnya benar-benar yang apply gitu. Sampai harus ikut tes. Waktu itu ikut daftar kartu kuning dan macam-macam. Prosesnya sangat complicated. Saya 3 tahun ikut proses untuk tujuan saya hanya untuk apa? Hanya untuk membuat orang tua saya anak ini sudah berusaha. Tapi ketika memang yang kita harapkan dan kita doakan itu bukan di bidang itu, akhirnya saya nggak keterima dan saya bilang saya bersyukur karena nggak keterima gitu. Itu yang saya lakukan ya. Nah kemudian ketika saya bekerja di tempat BCD, orang tua masih tidak happy sampai saya bekerja di UMY ini mereka sangat happy sekali dan mereka tidak pernah bahas soal PNS lagi gitu. Jadi tadi saya bilang ketika ini ada ini Mister lagi apakah ada yang muncul? Sebentar. Yuk. Mute dulu yuk. Ya, Yuk. Sebentar saya mute dulu. Oke. Jadi ketika saya mengusahakan untuk tidak ingin menjadi yang diinginkan orang tua saya, tapi saya tidak melukai hati orang tua saya. Itu nomor 1 yang saya bisa pesan buat teman-teman semuanya. Jangan pernah lukai hati orang tua. Itu. Bagaimana to convince our parents? Bagaimana meyakinkan orang tua kita? Orang tua itu harus diberikan sebuah gambaran atau analogi. Gitu. Orang tua saya karena PNS mikirnya adalah nanti itu enak kalau tua karena ada pensiun. Nah inilah titik poin orang tua buat saya. Pensiun. Nah ketika saya memberikan sebuah kalkulasi di perusahaan yang akan saya apply, ini loh sistem atau skema pensiunnya seperti ini. Ya sih? Kalau misalnya di perusahaan yang mau kita apply, tidak ada sistem pensiun, kalian harus membuat rencana dan itu rencananya harus pakai numbering, guys. Artinya harus pakai rupiah. Jadi loh, Bapak, Ibu, kalau saya bekerja di perusahaan ini omsetnya per bulan berapa triliun, berapa miliar. Gaji saya misalnya sekian puluh juta. Nah, yang saya lakukan adalah rencana ke depan saya adalah bla 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 bla. Entah itu teman-teman mau menyisihkan sekian untuk masa pensiun. Nah, itu yang wajib kita sampaikan ke orang tua. Kemudian juga bisa diberikan jenjang karirnya. Gitu. Jadi kalau saran saya buat Ami dan teman-teman semuanya, berikan deskripsi yang sampai nanti ke masa pensiun kita. Nanti kita akan jadi apa ketika di sini, gitu. Tidak hanya kita memberikan sebuah argumen atau reasoning yang pokoknya perusahaan itu bonafit banget, perusahaan ini tuh bla bla bla, enggak. Karena apa? Orang tua kita semuanya itu punya belief yang kalau perusahaan swasta ada kemungkinan perusahaannya collapse. Kalau collapse kemudian bagaimana dong? Ya, entah posisimu itu sebagai seorang
manager atau whatever, kalau collapse ya collapse aja, perusahaan akan memberikan pesangon, and then selesai, end of story, end of your life gitu. Saya punya teman guys di Sampurna University, dia sudah kurang lebih 8 tahun bekerja, tetapi Sampurna ada pengurangan dosen, akhirnya dia harus dirumahkan. Pesangonnya sekitar 200 juta. Oke? Sekitar 200 juta. Pesangonnya untuk satu orang. Karena ini yang memutuskan pekerjaan dari perusahaannya. 200 juta. Nah, hal-hal semacam inilah yang dikhawatirkan orang tua. Teman-teman harus sudah mulai membuat sebuah skenario manajemen resiko, risk manajemennya bagaimana. Dan kalau orang tua kita tipe orang tua yang misalnya nih percaya dengan perusahaan A, yang perusahaannya ini nggak akan bangkrut. Perusahaan ini meskipun tidak memberikan gaji yang besar tapi memberi penyamanan. Tapi teman-teman juga harus memberikan gambaran risk manajemennya. Kalau memang saya sekarang kerja di perusahaan yang misalnya ada possibility untuk ups and down, tetapi you are happy, ya, apa benefit yang akan kalian dapat? Positifnya tuh lebih banyak, sampaikan ke orang tua. Positifnya lebih banyak. Jadi risk manajemennya harus disampaikan ke orang tua. Oke? Semoga menjawab, Ami, dan I know it's not easy, but I know you can do it. Itu yang pasti, ya. Karena saya mengalami hal yang sama. Jadi nggak enak guys, setiap hari dibilang, kamu jadi PNS aja. Nggak enak itu. Padahal hati kita tidak bilang, no, aku nggak mau jadi PNS. Bukan karena masalah apa-apa, because that is not me. Gitu. You see? Sehingga, tadi yang saya lakukan, orang tua saya melihat kegigihan saya melamar PNS selama 3 periode. Dan tidak ada yang keterima. Artinya, memang itu my fate, my destiny is not in there. Gitu. Pertanyaan Ami yang pertama, bagaimana untuk istilahnya apa ya? Kalau ini saya bilang kultur, Ami. Saya selama 5 tahun bekerja di bawah budaya Kedutaan Besar Amerika. Selama 5 tahun. Apa yang terjadi? Persis seperti apa yang Ami sampaikan. Oke? Jadi ketika kita meng-apply atau ketika kita berada di sebuah kultur perusahaan seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kontak orang di dalamnya. Karena apa? Ini masalah belief dan core value dalam perusahaan. Belief-nya mereka atau keyakinan mereka, saya hanya akan mendapatkan employee dari kontak yang saya kenal. You see? Jadi kalau mereka sudah punya belief ini, akan kemungkinannya sangat susah untuk mendapatkannya melalui job hunting yang for public. Jadi strategi yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya saya mendapatkan. Contoh kecil ya, contoh kecil. Jadi misalnya ada event yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut, coba datang dan get to know, gitu, getting acquainted. Dari situ orang akan melihat, oh anak ini sangat persisten sekali, ya kan? Dan dia sangat tahu banyak tentang produk knowledge perusahaan ini, ya kan? Nah, siapa tahu once in a time ada sebuah event and then you will be invited untuk, you know, I don't know, untuk menjadi relawan or something else. Sementara dulu itu. Nah, kalau misalnya mereka membuka internship, ini adalah kesempatan yang bagus. Nah, biasanya internship inilah yang nanti akan mereka lihat, monitor. Ternyata si anak ini, intern student ini baik sekali. Dan ketika mereka akan ada rekrutmen, I believe kalian akan menjadi shortlisted person yang diundang. Jadi kuncinya hanya satu menurut saya, cari kontak. Tadi di slide saya yang kedua ada network, ada konteks. Nah, konteks ini yang harus dicari. Konteks person atau narah hubungnya. Bagaimana? Ya personal approach ya, personal approach-nya tidak harus Kak, boleh nggak tahu informasi kerjaan? Bukan seperti itu. Personal approach-nya in such a good way, bahwasanya ya misalnya ada event apa nih di perusahaan ini, and then boleh join atau partisipasi atau you know sesuatu yang implicitly diketahui kalau kita sebenarnya sedang mencari muka di perusahaan tersebut. Itu kalau saya bisa bilang pengalaman saya 5 tahun bekerja di bawah Kedutaan Amerika, mereka menggunakan metode seperti itu.
Jadi menggunakan metode headhunting namanya. Headhunting, right? Headhuntingnya, oh I know this person, saya dapat rekomendasi dari dia, oke, dia bagus. Itu yang terjadi. Semoga menjawab, Ami, dan buat teman-teman yang Thank you, lainnya. sir. Boleh, ada any other questions? Ada pertanyaan yang lainnya lagi? Saya Pak, cuman I'm sorry I cannot on my camera because ini lagi charging soalnya. Oke, it's okay. Ini yang siapa yang berbicara sekarang ini? Izzah, Nurul Izzah. Nurul Izzah. Oleh, silakan Nurul. Jadi gini Pak, misalnya kita we have to prepare all the stuff kayak links tadi, CV and the others kayak gitu. Cuman the most struggle itu kalau kita tuh kayak misalnya kayak doing interview gitu. Ya. Kadang tuh ada beberapa tips yang saya dengar kita tuh kalau misalnya kayak interview like bragging our stuff gitu. Kayak betul-betul bragging. Tapi I'm scared gitu, takutnya nanti it's about just ekspektasi doang gitu loh Pak. Nggak in reality, in reality-nya nggak kayak gitu. Misal, is there any suggest from you or advice what should I do when I want to interview some kind of? Thank you. Oke, thank you. Kondisikan language-nya. Boleh nanti saya switch language-nya ya? Iya. Boleh. Jadi Sorry guys. Nurul, thank you Nurul pertanyaannya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita interview pekerjaan, itu seolah-olah kita, tadi Nurul bilang kita mau bragging ourselves, atau kita mau boasting tentang kita, mau mengunggul-unggulkan, kita mau mengada-adakan siapa kita. Ya, sebenarnya satu sisi itu bagus, ya. Tetapi HRD itu memiliki ilmu psikologi yang sangat bagus. Jadi se-bragging apapun kita tentang diri kita sendiri, se-boasting apapun kita, biasanya HRD akan bisa melihat kalau kita itu cuma sekedar ngomong atau memang itu diri kita gitu. Jadi satu hal yang saya bilang bragging, dalam vocab saya akan memberikan istilah namanya branding atau image. Bragging ini istilahnya buat saya ketika melamar pekerjaan adalah kita harus memiliki citra diri atau personal image gitu. Nah, citra diri inilah yang harus kita bangun. Satu, bagaimana teman-teman di era sekarang ini? Teman-teman, saya pernah melamar untuk sebuah kegiatan kayak semacam bukan pekerjaan tetap, tetapi pekerjaan kayak garda depannya dinas pariwisata gitu, yang bekerja selama 2 tahun, dan yang dilihat pertama adalah mereka aplikasinya, selain aplikasi kita secara dokumen, mereka melihat sosial media kita, believe it or not. Mereka ngelihat Instagram kita, mereka ngelihat Facebook kita. Oke, kalau punya Twitter kita. Nah, saat interview, itu dijadiin bahan, believe it or not. Bahannya gimana? Oh, Kak, tadi suruh kenalin diri. Oke, saya perkenalkan, nama saya Pur Tardianto. Saya secara personality saya orang yang cheerful, orang yang bla 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 gitu. Orang akan langsung encounter HRD-nya. Loh, saya pernah lihat kamu komplain di Facebook loh. Kamu mencaci maki orang bla 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 bla. What do you think about that? Nah, akhirnya tercounter. Ya, nggak bisa kita bragging, nggak bisa kita mengagung-agungkan diri kita sendiri. Karena ternyata ada teknik yang dilakukan HRD, yaitu melihat siapa sih sebenarnya diri kita di sosial media. Karena kalau sosial media biasanya tidak kita atur, kita bisa berulah semau kita sendiri. Gitu. Ya, itulah pentingnya nanti personal branding. I believe teman-teman sudah belajar personal branding. Nah, bragging tadi, ya yang disampaikan dulu tadi, saya akan menggunakan kata-kata citra diri. Atau kita harus membawa citra diri kita. Jadi, yang harus dilakukan teman-teman semuanya adalah, karena yang namanya personality, sometimes kamu nggak bisa bohong, guys. Personality yang ada di kita, ini tidak bisa kita tutup-tutupi. Nah, teman-teman biasanya harus memberikan sebuah excuse. Jadi misalnya, kamu bisa nggak melakukan hal ini? Misalnya, I don't know, like coding. Jawaban diplomatisnya adalah, untuk sementara ini saya belum memiliki skill tersebut. Namun,
saya adalah tipe orang yang quick learner atau fast learner. Saya yakin, saya memiliki keyakinan jika saya, kayak gitu. Itu guys, itu diplomatic answer-nya. Jadi, kalau bragging yang dibilang Nurul tadi misalnya harus berbohong, saya tidak akan merekomendasikan. Tetapi penting memiliki citra diri. Gitu. Ya. Karena takutnya mereka bisa mengencounter, mereka bisa melihat diri kita dari perspektif orang lain, dari sisi diri kita yang lainnya lagi gitu. Jadi kalau dalam interview, ini kalau interview langsung ya, kalau kecuali kita interviewnya pakai Skype yang mana sudah sering terjadi juga. Kalau interview langsung, satu yang harus dijaga memang like the whole look of yourself. The whole look of yourself itu mulai dari atas sampai bawah itu kita harus mampu mengimpress, ya. We need to impress the HRD. Kita harus the interviewer. Kita harus bisa memberikan kesan baik ini tadi. Kesan baik yang pertama ini tadilah yang akan dinilai gitu. Tidak berarti kita bragging. Nah, kalau braggingnya jangan sampai kita membohongi lah istilahnya gitu. Tetapi kita berikan excuses. Excuses itu apa ya in bahasa Indonesia ya? Like alasan ya, like alasan. Kita memang belum memiliki kapasitas sekarang, tetapi kita bla 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 gitu. Kalau dari saya gitu Nurul. Jadi saya sepakat dengan kata-kata tadi, apa namanya? Kalau dalam interview itu mau diunggulkan, tapi HRD pasti akan bisa melihat siapa dari kita. Gitu. Thank you, sir. You're welcome. Ada pertanyaan yang lainnya lagi? Boleh pertanyaan lainnya? Ada yang mau tanya tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, boleh pertanyaannya? Ya, boleh. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Oh, Ikram. Muhammad Ya. Ikram Adli, Pak. Oke, Ya, boleh. Ikram. Ini kan ngomongin kerjaan ya, Pak. Iya, betul. Menurut Bapak, seberapa penting sih orang dalam itu? Soalnya kalau di Jakarta itu udah bukan rahasia umum sih. Ya. Kasarnya bahasanya, ya lu kalau mau kerja, lu harus punya orang dalam. Jadi itu seberapa penting sih, Pak? Pengaruhnya apa gitu kalau pakai orang dalam tuh? Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ikram atas pertanyaannya. Kalau gini, kalau saya dari pengalaman, saya akan menjawabnya dari dua sisi. Yang pertama pengalaman saya pribadi, yang kedua pengalaman ngobrol, diskusi dengan para HRD yang melaksanakan rekrutmen di kampus. Oke? Nah, saya akan menjawab dari yang satu dulu, yang terakhir tadi. Jadi kalau saya sudah ketemu lebih dari 10 HRD selama semester ini aja, guys. Dan dari 10 HRD tadi, itu tidak ada satupun yang saya kenal, dan tidak ada satupun HRD ini yang mengenal alumni. Jadi murni, HRD ini benar-benar namanya talent scouting, yaitu mencari from the grassroots. Gitu. Jadi pertanyaan Ikram tadi, tidak bisa kita pungkiri memang ada perusahaan yang seperti itu. Tetapi, jangan khawatir. Ya, dari semester ini aja saya sudah ketemu dengan 10 HRD, dan dari sekian HRD itu tidak ada satupun yang sudah mengenal mahasiswa atau alumni yang akhirnya direkrut jadi employee-nya di perusahaan tersebut. Jadi jawaban saya yang pertama tadi, memang ada perusahaan yang menggunakan sistem ada kenalan, satu yang memang pure dari grassroots, dari bawah talent scouting, kemudian mencari benar-benar bibit yang fresh untuk dijadikan part of the team. Nah, namun saya akan menjawab pertanyaan dari sisi yang lainnya lagi. Nah, saya pernah bekerja di IONS Education Center. Teman-teman tahu? IONS di Jogja? Kalau tahu. Ya, IONS. Nah, di IONS itu saya bisa mendapat pekerjaan karena headhunting. Oke, meskipun harus dengan interview, tetapi saya headhunting dulu. Alright? Headhunting itu artinya apa? Itu loh, ada potensi untuk jadi staff kita.
kemudian saya diminta untuk apply, saya interview. Oke, itu yang pertama. Saya menyelesaikan pekerjaan di IONS dari 2008 sampai sekitar 2010, jadi 2 tahunan. Setelah selesai, saya pindah ke Semarang, rencana mau studi, tetapi karena masih menunggu lama, saya di Semarang itu mendapat rekomendasi untuk apply menjadi hotelier di Hotel Ciputra. Saya mendapatkan invitasi ya, undangan untuk yuk interview, sampai 4 tahap interview. Tetapi pakai orang dalam. Ya, taunya apa? Orang dalamnya dari mana? Orang dalamnya itu memberi informasi dan rekomendasi. Yang memberi rekomendasi orang Amerika namanya Tyler Selling. Dulu teman saya. Tyler Selling ini punya teman area manajernya yang di Semarang, ngasih tahu, ini ada orang di Semarang, dia butuh pekerjaan, dia bagus, bilang gitu. Tapi saya tidak langsung diterima, tetapi saya melewati 4 tahap interview, proses rekrutmen. Yang dimaksud Ikram tadi, ini orang dalam juga. Setelah saya selesai di Semarang, saya balik ke Jogja, saya ngajar di IF, English First. Oke? Kok bisa? Karena school manajernya IF itu kenal dengan saya. You see? School manajernya akhirnya bilang, saya punya guru yang oke. Dia dulu ngajar di IONS, dia dulu ngajar di SMA Taruna Nusantara, yang ngajar di SMA lagi deh, dikasih tahu rekod saya. Ini endorsement ya. Kemudian si school manager ini bilang ke director of studies-nya, yang orang bule, look, this is the applicants, boleh, sudah datang. Saya datang untuk melakukan micro teaching. Jadi saya ngajar, dilihat dia. You see? Dia bilang, oke, langsung tanda tangan kontrak. You see? Nah, ini adalah pengalaman saya bekerja. Nah, kalau untuk di UMY, satu pun orang dalam saya tidak ada. Jadi pure di UMY itu apply. Saya bukan alumni UMY. Saya bukan orang Muhammadiyah dulunya. Saya dari Jawa Timur. Jadi saya datang ke Jogja. Ya, saya dari Jawa Timur datang ke Jogja. Jadi saya tidak ada satupun orang yang saya kenal di UMY. Jadi saya mulai daftar application letter, tes TOEFL, tes ngaji, tes micro teaching, written test, tes AIK, itu semuanya saya lalui. Ya, ini yang saya bilang tadi, Ikram, di dunia ini, di dunia pekerjaan ini, ada jenis seperti itu. Perusahaan yang pure mereka apply dari bawah, yang punya kenalan tapi tetap harus proses seleksi, yang punya kenalan langsung masuk belum. You see? And itu yang terjadi. Gitu. Jadi untuk menyemangati teman-teman semuanya, 3 hal ini mau nggak mau ya harus kita hadapi. Sekarang bagaimana kita untuk menyiapkan diri? Kita mau ikut yang pure dari awal tanpa ada kenalan, kita mau mencari tahu dulu, tetap ikut seleksi, atau kita punya orang dalam yang bisa masukin kita. So, itu choice menurut saya. Gitu, Ikram. Semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lainnya lagi? Ada, Pak. Boleh. Saya, Pak. Irham. Siapa ini? Irham, Pak. Imam. Irham, Mbak. Irham, boleh. Oh, Irham. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, I'm not use my picture because now I'm so tired. Jadi begini, Pak. Ada yang ingin saya tanyakan. Dalam mengembangkan sebuah bisnis, itu untuk mendapatkan koneksi dan jaringan yang luas itu bagaimana? Terus menurut Bapak, menjilat itu penting nggak sih untuk naik jabatan? Terima kasih. Oke, sama-sama. Thank you Irham untuk pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya bagaimana ketika mau mengembangkan bisnis, berarti ini wirausaha ya. Mengembangkan bisnis, bagaimana untuk mendapatkan koneksi tersebut. Kebetulan saya selain sebagai seorang dosen, saya juga punya usaha di rumah. Saya seorang wirausaha di bidang eco fashion. Jadi saya memiliki UMKM di bidang eco printing sama natural dye coloring.
Nah, bagaimana untuk mengembangkan? Teman-teman saya kasih tahu, kalau kita sebagai seorang pengusaha atau calon pengusaha, kita bekerja sendiri, tidak ada lingkungan yang mendukung, dan kita mulai dari nol, saya akan bilang susah. Saya menjalani ini dulu dari 2011 sampai 2015, 4 tahun. Sendiri, saya merasa yaudahlah saya bisa gitu. Ternyata sejak 2016 kami mulai satu dilihat oleh dinas, ya karena saya di bidang kerajinan, berarti saya di bawahnya Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan, UMKM dan Koperasi. Ini dinas ngelihat kami, tapi sebelum ngelihat kita harus mendaftarkan dulu usaha kita. Oke, kalau kita nggak daftarkan, orang nggak akan tahu. Kita harus launching dulu. Kalau kita nggak daftarkan, kita nggak launching, orang nggak akan tahu usaha kita. Dinas nggak akan melihat kita. Nah, dari dinas ini fasilitasnya apa? Karena kita kurasi, kita mendapatkan pameran gratis, lokal, nasional, bahkan kalau bisa ikut internasional begitu. Ini ketika kita melaksanakannya terkoneksi gitu. Selain bantuan dinas, ternyata kita butuh bantuan sesama pengusaha yang lainnya. Jadi kami memiliki namanya karena kami semuanya Muslim, jadi ada sekitar 10 orang. Kami punya komunitas, ya. Setiap minggu kami berkumpul untuk ngaji bareng. Ngaji itu dalam hal ini bagaimana sih mengembangkan bisnis dengan cara-cara yang Islami begitu. Nah, ternyata dari 10 orang yang berkumpul ini, satu jadi mentor, satunya motivator, ada yang donatur juga, gini-gini. Ternyata inilah kekuatannya. Karena bisnis saya tidak, saya skalanya masih UMKM ya, mikro kecil. Jadi disinilah kita dikuatkan dan kita punya circle yang bagus, gitu. Teman-teman tahu prediksinya UMKM ini selama corona ini akan jatuh selama kurang lebih 3 bulan. Nah, yang terjadi apa? Kami satu tim ini tadi karena saling hand in hand, semuanya bisnis kerajinan, ya, ada yang kerajinan tas, ada yang kain, ada yang tote bag, ada yang sepatu, ada yang macam-macam ya, busana muslim gitu. Nah, di sini semuanya bukan tidak mungkin. Omset itu turunnya drastis, guys. Akhirnya bersama-sama mengelola sebuah usaha baru, gitu kan? Nah, di sini bekerjanya, gitu. Jadi kalau tadi Irham tanyanya bagaimana untuk mendapatkan koneksi, satu, sebagai pengusaha, skill yang dimiliki adalah satu harus supel orangnya, ya, dan jangan malu-malu. Supel itu apa maksudnya? Kalau kita keluar rumah, ketemu, kita cari pengusaha juga, gitu. Jadi kita punya jaringan yang kuat sesama pengusaha itu. Teman-teman bisa lihatlah sekarang, katakanlah apa? Kumpulan pengusaha mana gitu ya, ada Exmood yang seperti itu mereka punya jaringan gitu, dan jaringan itulah yang akan menguatkan kita, apalagi kita masih mulai dari from zero gitu. Yang kedua tadi pertanyaan Irham adalah itu ya, apa namanya, orang dalam gitu ya nggak sih, betul nggak Irham? Enggak Pak, ini menjilat gitu Pak, untuk betul. Ya menjilat untuk perlu gimana ya, penjilat untuk naik pangkat. Kalau saya ada 2 tipe orang, tipe yang memang penjilat banget, satu tipe orang yang istilahnya dia bukan penjilat tapi dia tadi memiliki personal branding yang bagus. Jadi hati-hati, kalau penjilat itu dia sama koleganya dia tidak begitu care, tidak begitu memiliki ikatan yang baik. Tetapi ketika di depan bosnya, dia baik-baik. You see? Ini penjilat. Tetapi ada tipe orang yang memiliki personal branding atau menjaga citra dirinya yang istilahnya citra dirinya gitu ya, menjaga citra dirinya. Nah, hal ini yang memang harus dijaga. Kalau misalnya menjaga citra diri ini kebablasan, jadinya dia penjilat. Kalau bagi saya di dunia pekerjaan tidak bisa kita pungkiri, saya sudah bekerja guys mulai tahun 2006, itu bekerja di Primagama. Dulu zamannya les-lesan Primagama.
saya bekerja di SMP Negeri 5, SMA Taruna Nusantara, di Real English atau Ionis Education, di IF, sampai di UMJ sekarang ini. Sampai ada 7 perusahaan yang sudah saya apply, yang sudah saya pernah bekerja. Dan dari sekian itu, pasti akan ada 1-2 orang tipe-tipe yang model-modelnya penjilat gitu. Artinya apa? Di depan bos, di depan kepala sekolah, di depan manajer, dia ngebaik-baikin, tapi di belakangnya ngomong soal hal yang jelek-jelek, itu pasti ada. Ya, jadi kalau bagi saya orang-orang seperti ini nanti nggak akan tahan lama, dan dia tidak memiliki circle dalam kantornya yang positif. Nantinya dia nggak akan kuat, gitu. Tapi akan beda jika ternyata semua koleganya semua penjilat, ya udah selesai lah itu. Gitu. Tapi untuk informasi teman-teman semuanya, tidak bisa kita pungkiri dari perusahaan itu pasti akan selalu ada orang-orang tipe seperti itu. Jadi mengatasinya bagaimana? Mengatasinya atau mengantisipasinya adalah dengan istilahnya apa ya? Menjaga baik atau menjaga trust. Trust itu kepercayaan. Kepercayaan yang telah diberikan itu dijaga dengan baik, tidak kita responsible, kita harus bertanggung jawab. Skill personality kita harus kita tingkatkan, ya. Personality-nya yang responsible, trustworthy, bisa dipercaya, reliable. Ini kita nanti akan mengalahkan semua tipe-tipe orang penjilat tadi. Ya, jadi bos kita nggak akan percaya sama penjilat kalau bos kita sudah punya trust dengan kita. Trust itu tadi yang harus kita bangun. Trust itu nggak mungkin si Irham ini orangnya seperti ini. Saya tahu dari awal Irham itu orangnya sangat konsisten, persisten. Irham ini sangat istiqomah, Irham ini sangat, ini bosnya sudah punya nilai itu, sudah punya image itu di depan Irham. Jadi kalau temannya menjadi penjilat, dia tidak akan percaya dengan temannya karena trust-nya sudah terbangun dengan Irham. Jadi yang harus dibangun adalah trust kepada bosnya tadi. Semoga menjawab, Irham. Kalau masih ada yang tanyakan, silahkan. Makasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Jaga diri di sana ya, Pak. Yes, you too. Saya mau tanya. Saya, Pak. Boleh. Saya mau tanya. Siapa dulu ini ya? Dira, Pak Rizky. Iya, Pak. Boleh, Dira dulu. Pak, saya mau tanya. Kira-kira ada tips nggak ketika nanti kita di-interview sama pihak HRD di suatu instansi itu ada nggak? Soalnya kan kayak misalkan pengalaman kita ikut organisasi kan biasanya ada interview. Ya. Maksudnya dilihat dari hal kecil aja. Mereka selalu bertanya, coba kamu sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Kira-kira saat interview nanti oleh HRD di suatu instansi, apakah kita harus kayak mention kelebihan kekurangan kita semuanya? Soalnya takutnya nanti ketika kita nyebutin kelemahan, dia jadi, oh ternyata kamu nggak bisa gini ya, jadi dinilai. Udah lama ke tempat lain aja. Apakah kita harus benar-benar kayak jujur semuanya, atau kita menyampaikan hal-hal yang tidak semuanya kayak gitu? Izin nyambung karena itu bersangkutan dengan pertanyaan Dira. Boleh. Terus kan kita tuh kadang nggak tahu, karena saya pernah nanya ke kakak tingkat para HRD itu untuk interview, bahkan dia nggak ngasih tahu untuk ke kita gitu, tapi dia kayak mengajak kita untuk kayak nongkrong atau apa, tahu-tahu di saat itu tuh bertanya-bertanya itu tuh sebenarnya tuh interview. Nah itu apa sih yang mesti kita harus siapkan atau kayak gimana agar benar-benar nggak ini loh, kita itu benar-benar gitu. Maulidiah ya? Ya, Pak. Maulidiah tadi yang pertanyaannya nyambung pertanyaan Dira ya? Oke. Satu. Ini pertanyaan si Dira, ini mirip pertanyaannya tadi si Nurul bukan ya? Ya nggak sih? Ingat nggak tadi yang... Yang beda tipis. Iya, betul. Betty. Nah, maksudnya yang ditanyakan Nurul tadi ketika kita ngomong soal bragging tentang diri sendiri, itu tadi yang maksudnya Dira. Jadi saat interview, ketika diminta untuk can you describe atau bisa nggak kalian gambarin atau deskripsikan diri kalian, mungkin kelemahan sama kelebihan kalian. Oke, nah kalau kelebihan
kita mau ngomong, oh saya orangnya punctual atau bisa tepat waktu. Seolah-olah, atau misalnya saya orangnya kreatif, gini-gini, nggak mau menilai diri kita sendiri. Kita seolah-olah kita kayak nge-bragging diri kita sendiri. Kita mengunggulkan diri kita sendiri. Nah, kalau memang kalian, teman-teman merasa itu adalah kalian, ya sampaikan. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah soal weakness. Kalau weakness ini yang harus dicari apanya, guys? Weakness yang teman-teman sampaikan jangan sampai menjadi bumerang buat kalian semuanya. Artinya, bumerang ini nanti yang bisa menjatuhkan diri kalian gitu kan. So, maksud saya ketika teman-teman diminta untuk ngomong weakness-nya, ya kira-kira ini pekerjaannya di bidang apa nih? Kalau pekerjaannya di bidang industri kreatif, kemudian teman-teman bilang weakness-nya saya ini tipe orang yang kurang sedikit bisa disiplin. Padahal itu memang terjadi. Nah, bagaimana menyampaikannya, guys? Berarti menyampaikannya harus ada argumennya tadi. Teman-teman bisa bilang, selama kuliah saya ini cenderung orang yang procrastinator atau orang yang suka menunda pekerjaan. Namun, menginjak masa lulus saya menyadari, ini loh guys maksud saya. Jadi ada narasi di mana teman-teman menceritakan weakness kalian, tetapi ada narasi setelah itu. Narasinya adalah teman-teman teman-teman memberikan, bukan excuses, bukan ngeles sih, tapi buat saya ini penting untuk disampaikan ke HRD bahwasanya sudah ada etikat perubahan positif teman-teman semuanya dari weakness tersebut. Atau misalnya kalau weakness-nya soal skill bagaimana? Ya disampaikan tadi. Ya, untuk mengolah data atau coding, saya memiliki kemampuan yang terbatas. Nah, bahasanya digunakan ini tadi. Bahasa-bahasa yang positif. Tidak terus bilang saya tidak bisa gitu. Ya. Saya memiliki kemampuan yang terbatas. Namun karena saya memiliki karakter fast learner, itu terbukti saat bla 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 bla. Nah, ini yang perlu disiapin. Jadi Dira, yang bisa saya sampaikan adalah tadi ketika interview satu melanjutkan pertanyaannya si Nurul tadi, bragging itu nggak bagus, tapi harus mencitrakan diri, gitu. Ya, mencitrakan diri. Dan pencitraan diri itu nggak bisa hanya dibuat skenarionya saat mau interview. Yang namanya citra diri itu dibangun. Membangun inilah saat mulai sekarang ini teman-teman membangun citra diri. Gitu. Ya. Karena nanti kalau cuma diskenariokan saat interview, nah kita jadi ya takut keceplosan, ya jadi nggak siap, takut hal-hal yang lain-lainnya terjadi gitu kan. Makanya perlu diskenariokan dari awal. Pesan saya seperti itu sih. Kemudian melanjutkan pertanyaannya Maulidiah tentang itu tadi ya. Kalau ternyata kok ada HRD yang tipenya membawa orang tidak ke kantor gitu, atau bahkan interviewnya itu diajak ngobrol biasa. Teman-teman, ini saya itu lupa ilmunya apa. Tapi ini adalah boleh tunggu 1 menit aja. Saya punya catatannya di sini. Gimana ya? Ada orang atau HRD yang memiliki belief atau menggunakan teori kalau saya mau hire orang, saya ajak orang itu makan dulu. Saya ajak orang itu nongkrong di mana seolah-olah tidak dalam kondisi interview. Efeknya apa? Efeknya kesadaran atau unconsciousness otak kita itu bekerja. Nah, saat bekerja inilah saat di mana kita akan ngomong secara jujur tentang diri kita. Jadi A to Z, hal-hal yang berkaitan dengan diri kita bisa tercurahkan semuanya. Ini tadi yang saya bilang, today's job hunting, HRD mungkin mengajak face-to-face meeting, bawa teman-teman semuanya ke Starbucks untuk ngobrol. You see? Dan memang ini salah satu strategi. Strateginya apa?
mengkondisikan otak kita atau applicants di mana kita dikondisikan untuk yang relax. Saat relax itulah tadi muncul jati diri kita siapa sebenarnya. Ya sih? Jadi mau Lydia, tadi pertanyaannya yes, itu terjadi. Dan bagaimana mensiasati seperti itu? Saya bilang susah kalau kita tidak membiasakan diri. Kenapa? Karena ini sudah permainan neuroscience, guys. Neuroscience. Jadi yang dimainkan adalah otak kita. Teman-teman pernah nonton yang itu ya, hipnoterapi itu ya, yang hipnotis kemudian dia ngomong macam-macam ya. Ini yang dimainkan, guys. Jadi kalau yang dimainkan adalah our neuro things di sini, kita mau memberikan banyak antisipasi pun nanti tiba-tiba antisipasi yang kita siapkan itu sudah gone gitu, sudah pergi gitu, sudah nggak ada. Jadi nggak bisa. Nah ini tipe. Nah yang perlu teman-teman ketahui, ternyata ada tipe HRD yang memang seperti ini. Jadi memang harus disiapkan. Oh iya, kalau saya diminta interview, terus janjian interviewnya di kafe, yang harus disiapkan adalah, oke, tenang, saya harus mempersiapkan diri, saya harus relax, saya harus menceritakan hal-hal bla 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 gitu. Paling tidak kita sadar kalau itu kita lagi di interview, kita lagi di tes, kita lagi dinilai. Gitu ya, mau Lydia kurang lebih ya, sama Dira ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Miss Dila, masih ada pertanyaan lagi kah? Cukup sepertinya ya, Pak ya. Menarik sekali ya. Saya senang sekali teman-teman sangat antusias. Pertanyaannya luar biasa, kritis-kritis semuanya. Luar biasa pertanyaannya. Iya, gitu. Terima kasih ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang sangat penting, apalagi teman-teman udah semester 6. Semester depan, alhamdulillah teman-teman sudah mulai magang ya. Kita rencanakan semoga corona ini segera berakhir, jadi segalanya yang bisa kita rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Intinya tadi ada 3 hal ya. Yang menarik tadi, teman-teman yang diasah kognitifnya, metodologikal, dan social skill itu yang paling penting sekarang untuk teman-teman bisa berjalan selesai dari kuliah ini gitu. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Putut yang menyempatkan waktunya hari ini. Barakallah. Ya, terima kasih. Mas, safe everyone and healthy. Ya, Thank you, Chef Mr. Putut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.